Nah, Bapak Ibu Saudara, saya hanya mau share nanti di penghujung dari apa yang saya sampaikan khotbah ini, bicara mengenai bagaimana kita bisa mengerti langkah untuk kita mengetahui kehendak Tuhan. Yang beberapa bulan yang lalu saya mengalami pergumulan untuk mengejar dan mencari apa sih yang Tuhan mau, yang hadir langkah apa yang harus saya perbuat, tindakan apa. Nah, nanti saya akan sampaikan sehingga saya bisa sampai di tempat ini ada sebuah prosesnya ya. Nah, tapi Alkitab berkata, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes, mungkin saya tidak ada slide ya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 mengatakan, dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Wow. Jadi dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, Alkitab berkata, dia akan hidup selama-lamanya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini loh, orang-orang yang sangat rindu memiliki sebuah kehidupan yang selalu ada di dalam kehendak Tuhan. Karena kita tahu bagaimana kita mendapatkan perkenanan di hati Tuhan, yaitu kalau kita ada di dalam tracknya Tuhan atau ada di dalam kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu memiliki sebuah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah menemukannya. Dalam perjalanan dalam kehidupan kita dari hari ke hari, ini merupakan bagaimana kita harus mengambil sebuah keputusan, apakah kita harus ada dalam kehendak Tuhan atau tidak. Tapi Alkitab berkata bahwa orang dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Artinya kalau kita mempercayai bahwa ada yang berdaulat di hidup kita, yang berkuasa, itu artinya bahwa kita harus mempelajar di dalam kehidupan kita ini seperti kita hidup seperti apa yang dikehendaki, yang kita percayai Dia, Yesus yang berdaulat di dalam hidup kita. Saudara, hidup kita ini kan bukan milik kita lagi. Waktu kita sudah ditebus oleh Yesus, harganya sudah dibayar dengan lunas. Dan kita hidup bukan untuk kita lagi, tapi untuk Tuhan. Artinya bahwa hidup yang kita jalani harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan selalu memperhadapkan kepada kita ketetapannya. Kalau engkau tunduk, taat, ada di dalam kehendak-Ku, maka berkat Tuhan akan mengalir. Tapi sebaliknya kalau engkau di luar kehendak Tuhan, yang kita dapati adalah banyak kesusahan. Tapi bukan berarti orang yang dalam kehendak Tuhan tidak ada kesusahan, ada. Ada gitu loh. Tetapi setidaknya ada Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar, saya percaya Tuhan ada di pihak kita. Ya, nah, kalau bicara masalah kehendak Tuhan, biasanya saat-saat ini adalah saat-saat yang khususnya orang sedang mencari pasangan hidup. Wow, ya semua pun mengalami. Pak Davi, Pak Teddy dan saya, Hendra pernah mengalami bagaimana Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan? Gitu loh. Nah, pertanyaan saya, wanita yang di samping saudara atau suami, pria yang di samping saudara itu suami atau istri saudara, apakah saudara yakin kalau dia itu kehendak Tuhan? Wah, haleluya, yakin enggak? Wah. Oh yakin dong, udah punya anak 3 masa gak yakin? Waduh, contohnya ya, yakin. Nah, saudara, di dalam hidup ini kita harus menghadapi ada 3 kehendak sebenarnya. Ya, yang pertama adalah kehendak Tuhan. Yang kedua adalah kehendak manusia. Kehendak manusia ini selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah apa? Kehendak bebas. Tuhan ciptakan kita, Dia beri kehendak bebas. Tapi apa yang kita putuskan selalu ada konsekuensinya. Ya. Seperti saya bilang, kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Tapi kalau kita di luar kehendak Tuhan, maka udah susah tambah susah lagi. Tapi kesusahan biasanya Tuhan perhadapkan pada kita, itu untuk membelokkan kita. Untuk membawa kita kembali kepada kehendak Tuhan. Nah, jadi memang yang ketiga, kehendak bebas itu ada satu jurang antara kehendak Tuhan dengan kehendak manusia. Ya, nah yang saya mau sampaikan adalah bagaimana caranya untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Gitu loh. Dalam perjanjian di dalam Alkitab yang saya lihat ya, di dalam Alkitab itu orang untuk mengerti dan tahu kehendak Tuhan itu menggunakan sebuah alat yang namanya Urim dan Tumim. Urim dan Tumim itu adalah sebuah hiasan yang ada di imam besar.
Tahu ya saudara ya, yang di dadanya dia taruh. Nah, kalau saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 41, ini ceritanya begini, saudara ya. Satu kali ketika Raja Saul, dia mau menyerang itu yang namanya bangsa Filistin. Ya. Lalu mereka mulai bertanya kepada Tuhan, ya, mereka bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak menjawab. Si Raja Saul ingin mengatakan, Tuhan setuju nggak nih? Minta persetujuan Tuhan. Tuhan kehendaki nggak nih? Kalau saya harus nyerang bangsa Filistin. Tetapi tidak ada jawaban daripada Tuhan. Lalu mereka menggunakan yang namanya Urim dan Tumim. Urim itu artinya terang. Tumim itu artinya sempurna. Ya. Nah, jadi pada waktu mereka mungkin ada kesalahan. Ya. Jadi bangsa Israel berdiri di sisi kiri, ya. Lalu yang sisi kanan adalah Raja Saul dengan anaknya yang bernama Yonatan. Ya, saudara bisa lihat ya, dengan anaknya Yonatan. Lalu mereka mengatakan kalau Urim yang muncul, ya, saya nggak tahu bagaimana caranya, itu adalah kesalahan kepada siapa? Bangsa Israel. Kita baca dulu ya, biar lebih jelas. 14 Lalu berkata Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu hari ini jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya apa? Urim, tetapi jika kesalahan itu pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapatilah Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu luput. Ternyata pada waktu mereka menggunakan Urim, yang keluar adalah apa? Tumim. Itu kesalahan daripada Raja Saul dan Yonatan. Lalu nggak sampai di situ. Antara Yonatan dengan Raja Saul, siapa yang salah antara dua ini? Lalu mereka misahkan diri lagi. Yang sini Raja Saul, yang di sini adalah Yonatan. Dan mereka undi. Ternyata undinya jatuh kepada Yonatan. Nah, ini mereka menggunakan alat ini, Urim dan Tumim. Lalu di dalam Alkitab juga untuk mereka mencari yang mana nih kehendak Tuhan. Saya mau tanya dulu pada Bapak Ibu Saudara atau Hendra punya pengalaman waktu Bapak Ibu Saudara untuk cari pasangan hidup, cari kehendak Tuhan itu gimana ya? Tuhan, seandainya kalau memang dia jodoh saya Tuhan, hari ini dia pasti pakai baju putih, pakai slayer yang warnanya hijau. Dia adalah jodoh saya dan duduknya adalah di samping saya. Nah, kalau memang itu adalah wanita muda, kalau udah nenek-nenek gimana? Kita nggak bisa terima, lalu kita berkata, bukan jodoh. Nah, ya kadang kita menggunakan hal-hal seperti itu. Pengalaman pun kita pasti pernah mengalami seperti itu ya. Sebagian orang Kristen selalu untuk dia minta apa yang Tuhan kehendaki, kadang kita menggunakan tanda. Dan ini pun dilakukan pada waktu Gideon. Saya cerita dulu ya, pada waktu Gideon, ya, mereka cari kehendak Tuhan yang pertama melalui Urim dan Tumim, yang kedua melalui tanda. Itu Gideon. Allah, dia berkata begini pada Tuhan. Ya, saudara bisa lihat di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 40 ya. Dia bilang begini, Tuhan, kalau memang engkau mau kami menyerang bangsa Midian, kalau tidak salah ya, bangsa Midian, dan melalui saya, kiranya engkau memberikan saya tanda. Saya ada sebuah guntingan bulu, ya, guntingan bulu domba, yang saya tebarkan di atas tanah. Kalau memang Tuhan menghendakinya, biarkan hanya embun yang membasahi di atas guntingan bulu domba itu. Ya, dan ternyata Tuhan nyatakan itu. Semua tanah itu kering, tetapi hanya guntingan bulu domba yang basah semua, lalu dia peras dan dia mendapatkan satu cawan ya kalau tidak salah. Lalu dia bilang begini doanya, Tuhan janganlah engkau murka. Aku minta sekali lagi supaya kalau engkau menghendaki untuk aku memimpin bangsa ini menyerang bangsa Midian. Dia bilang biarlah kiranya aku taruh guntingan bulu domba, tetapi yang basah semua tanah basah oleh embun, tapi guntingan domba ini tidak basah. Kebalikannya, ternyata Tuhan jawab. Dan seperti yang dia minta. Dan mulai saat itu dia percaya, oh ini yang merupakan kehendak Tuhan untuk saya pimpin bangsa. Kadang kita bisa juga menggunakan tanda, tapi tidak selalu. Ya, yang terakhir saya mau sampaikan adalah buang undi.
Buang undi, Kisah Para Rasul 1 ayat 24. Mereka cari kehendak Tuhan pada waktu Yudas mati, ya, gantung diri, lalu untuk menggantikannya siapa? Lalu mereka ada mengajukan nama si A, si B, salah satunya Matius atau Matias. Akhirnya mereka buang undi, mungkin namanya ditulis. Lalu mereka lempar, keluar namanya siapa? Matias, dialah yang dipilih. Tapi tentunya berdoa dulu. Pernah nggak kita ngalami seperti itu? Wah Tuhan, jodohnya saya ini banyak nih Tuhan yang saya kejar-kejar. Ada Nia, ada Ani, ada Ina, yang mana saya tuliskan semua nama. Wah, ya, nama kalau saya lempar, kalau saya ambil, itu dia jodoh saya. Haleluya. Ya, seringkali kita menggunakan hal itu. Nah, lalu saya mau sampaikan pada Bapak Ibu Saudara, ada dua kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah kehendak Tuhan secara umum. Yang kedua adalah kehendak Tuhan secara pribadi. Kalau kehendak Tuhan secara umum, saudara tahu bahwa, contohnya begini, kehendak Allah yang dinyatakan bahwa semua orang selamat, itu adalah kehendak Tuhan secara umum. Betul ya? Lalu ada lagi di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Apa artinya? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Itu adalah umum, tapi ada sebuah kehendak yang spesifik yang harus kita cari. Tuhan sebenarnya mau apa sih buat hidup saya? Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Nah, hal inilah yang perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan sebut lebih ringan, lebih gampang untuk saya kasih contoh-contoh mengenai cari pasangan hidup itu lebih gampang ya. Nah, bagaimana caranya kita belajar untuk mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Yang pertama, langkah pertama adalah selalu Allah membimbing kita melalui firman-Nya. Tidak ada satu buku yang lain yang dapat membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kalau bicara masalah kehendak itu sebuah keinginan. Betul ya? Keinginan. Kalau kita bicara kehendak Tuhan artinya keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Persoalannya kalau Bapak Ibu Saudara mau ada di dalam kehendak Tuhan, itu artinya kita harus menggeser kehendak kita sendiri. Kalau saudara mau hidup dalam kehendak Tuhan artinya saudara harus taat apapun resikonya. Kita tidak bisa saingan dengan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mau kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita, artinya ada sebuah penyerahan hak kita kepada Tuhan. Amin. Kita tidak bisa kadang kita bergumul di dalam diri kita karena kehendak dan keinginan kita lebih besar daripada kehendak Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, maka adalah sebuah perjalanan kehidupan yang sempurna. Amin ya. Adalah perjalanan yang sempurna bersama dengan Tuhan. Maka dari itu yang pertama adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata di dalam Mazmur 119 ayat 105 bilangnya bunyinya apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini saya belajar untuk menghafal ayat. Ya, saya belajar untuk menghafal ayat. Karena saya terinspirasi seperti saya bilang sama Pak Davi, saya baca buku mengenai manusia surgawi. Dia hafal berapa kitab itu, Kisah Para Rasul dihafal. Ternyata saya sedang belajar untuk menghafal. Kalau saya tanya saudara, artinya saya sedikit cuma mau ngetes gitu loh, sorry ya. Mau ngetes, saudara baca Alkitab ini hanya dan gitu loh. Sudah selesai gitu loh. Tapi sebenarnya Alkitab untuk kita mengerti kehendak Tuhan tidak hanya sekedar batas hanya sampai membaca. Tapi kita perlu mempelajari dan menelitinya. Waktu kita mempelajari dan menelitinya dan merenungkan, maka itu akan menjadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kita. Yang akan mengarahkan dan yang akan menunjukkan jalan mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang tidak Tuhan kehendaki. Karena firman Allah, kehendak Allah tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Allah selalu connect dengan firman-Nya, perkataannya.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengambil waktu bukan hanya untuk sekedar membaca, tapi kita merenungkan dan mempelajarinya. Amin. Jangan kita salah menggunakan waktu kita baca Alkitab hanya dalam waktu-waktu tertentu, waktu kita sedang masalah baru kita buka. Haleluya. Saya sangat senang sekali, Pak Teddy sangat rajin sekali dia buka kasih YouTube itu ya. Wah, jadi orang bisa tidak mungkin sibuk membaca, tidak sempat membaca tapi bisa mendengar audio. Ya, memang sekarang sudah teknologi sudah semakin canggih, jadi bisa dulu kita hanya membaca tapi kita sekarang bisa audio. Gitu. Puji Tuhan loh, ini fasilitas yang Tuhan kasih sebenarnya buat kita yang seharusnya memotivasi kita. Saya boleh cerita sedikit mengenai bagaimana seorang yang saya baca buku ini mengenai manusia surgawi. Dia adalah yang bernama Liu Zhenying namanya, tapi dipanggilnya Yun. Ya, kenapa saya mau menyampaikan ini supaya Bapak Ibu Saudara terdorong, termotivasi untuk Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan. Ya, jadi Yun ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Di waktu dia bertobat dalam masa kecil, kerinduan dan keinginan dan doanya adalah untuk melihat Alkitab. Untuk melihat Alkitab. Bukan untuk membaca dulu, dia untuk melihat Alkitab. Karena sepanjang kehidupan dia, setelah dia bertobat, dia belum pernah lihat bentuk Alkitab itu seperti apa. Wih, luar biasa. Kita bersyukur tinggal di Indonesia ya. Alkitab diperjualbelikan dengan bebas, lalu sudah bisa di-download melalui elektronik ya, handphone. Nah, Yun tidak pernah, dia untuk mendapatkan Alkitab, dia berpuasa dan dia berdoa. Oh, ini sangat luar biasa sekali. Waktu dia mendapatkan itu Alkitab, kalau saudara didapati oleh pemerintah memiliki Alkitab, habis. Itu saudara akan mengalami aniaya, saudara akan dipenjara tanpa saudara diadili. Saudara akan dimasukkan ke penjara. Nah, jadi Yun ini dia baca Alkitab, dia hafal semua kisah para rasul, dia hafal semua. Ternyata apa yang dihafalkan itu sangat bermanfaat buat dia. Dalam masa-masa dia mengalami krisis, mengalami penganiayaan. Dan waktu dia mulai berontak, dia mulai marah. Kenapa? Dalam buku itu dia mengapa ini terjadi? Tapi dia rasakan bahwa ini memang Tuhan kehendaki. Dia harus mengalami penganiayaan ini. Karena firman-Nya berbicara kepada dia. Melalui dia mulai hafal, lalu firman itu mulai berbicara. Ya, firman itu kan Allah. Betul ya? Injil Yohanes bilang apa dalam pasal pertama? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Yesus. Jadi waktu firman dihafalkan itu perkataan Yesus itu muncul dalam kehidupan Yun. Luar biasa. Dia berpuasa, Tuhan kehendaki dia berpuasa berapa hari? 74 hari. Tanpa makan, tanpa minum. Wow, hebat sekali ini orang. Kenapa dia bisa kuat dan dia bisa tahu tetap biarkan. Dia menyadari penganiayaan ini adalah yang Tuhan kehendaki. Untuk dia masuk dalam penganiayaan karena dia baca firman Tuhan itu. Saudara, boleh saya kupas sedikit saudara ya. Saudara tahu enggak, dia ini aniaya bukan hanya dipukul, disetrum, berkali-kali disetrum, tapi dia dimasukin yang namanya kolam penampungan kotoran manusia. Dan selama 74 dia berpuasa itu tinggal tulang sama kulit, dan dia dibawa ke rumah sakit. Kirain mau diobatin. Ternyata secara medis dia mengalami penganiayaan. Itu jarum suntik dimasukin ke setiap jari kaki, jari tangan, ke bawah kuku. Dia sampai give up, sampai nyerah, tapi itu firman Tuhan bicara. Wah, jadi dia kuat lagi. Dan tahun 2001 dia dipenjara 7 tahun ya. Kalau nggak salah 7 tahun, dan sekarang udah lepas, kalau tidak salah dia ada di Jerman, kalau tidak salah dia tinggal di Jerman sekarang. Dia masa-masa dia ngalami itu, dia mendapatkan kekuatan, dia yakin, dia nggak mau berontak, dia nggak mau mengkhianati Tuhan, dia nggak mau jadi Yudas. Karena apa? Dia tahu ini merupakan kehendak Tuhan, karena firman Tuhan itu berbicara. Jadi perlu kita membaca, meneliti firman Tuhan. Ada orang untuk cari kehendak Tuhan, ya, untuk dia cari kehendak Tuhan, dia tutup mata, dia berdoa, Tuhan biarlah beritahu kepadaku apa yang kau kehendaki dalam hidupku. Dia tahu Alkitab, dia buka, dia tunjuk, just. Waktu dia tunjuk dia lihat, oh ini. Tapi kalau dapat ayatnya itu yang mengatakan, ia pun melempar uang perak
ke bait suci, lalu ia keluar dan menggantungkan diri. Wah, dia bilang, enggak mungkin nih, saya nggak mau. Saya ulang lagi, dia ulang lagi, dia Alkitabnya dia buka, lalu dia tunjuk lagi. Lalu dia mendapatkan ayat Lukas 10 ayat 37. Lukas 10 ayat 37 bunyinya gini, pergilah dan perbuatlah demikian. Wah, nggak mungkin Tuhan suruh saya gantung diri. Dia putar lagi sekali lagi, dia balik lagi itu ayat, dia tunjuk lagi, dia dapat lagi apa? Dia dapat lagi Yohanes 13:27. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kalau Charles Swindoll bilang, pengarang buku, itu namanya teologi perdukunan. Alkitab dikasih untuk kita baca, untuk kita renungkan, untuk kita teliti, untuk kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki hidup kita secara pribadi. Ya, kalau kita hanya menunjuk kayak gitu, itu namanya teologi perdukunan. Saya ini pernah melakukan hal yang sama, Pak. Waktu saya itu latar belakang gila judi, Pak. Jadi kalau masih sekolah waktu itu kalau Bapak Ibu Saudara ingat itu namanya togel tau ya. Dulu namanya Wahwe. Saya tuh tinggal di Jelambar dulu. Lingkungannya itu wah mantap. Jelambar itu tahu ya. Dini tahu ya, saya tinggal dekat Borobudur tuh Jelambar, itu backgroundnya itu memang judi semua gitu loh. Ya, jadi saya itu kalau baca Alkitab bukan ayatnya, ini kalau angka, wah ini gue pasang nomor ini nih. Itu dulu ya. Jadi setiap hari saya dikasih uang saku oleh mama saya, selalu saya pasang. Jadi itu kayak seperti orang apa ya, jadi otak saya ini sampai saya beli buku tafsiran mimpi Pak, itu semua hafal semua. Di luar kepala. Jadi saya kayak dukun. Jadi kalau orang tanya ini mimpi ini apa? Saya kasih tahu ini nomor ini dan sebagainya. Wah, tapi hari ini saya lupa banget udah ngeblank gitu. Udah lupa untuk hal itu. Ya, itu background. Jadi orang kadang salah menggunakan dan menafsirkan kehendak Tuhan dengan cara membacanya juga yang salah. Tapi kalau kita menggunakan dengan cara yang benar, maka kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya. Nah, yang kedua saya mau sampaikan pada Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama adalah kita harus mempelajari firman Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu Daud bilang di dalam Mazmur 40 ayat 9, dia bilang begini, aku suka kepada kehendakmu dan Tauratmu ada di dadaku. Artinya kehendak sama Taurat Tuhan, firman Tuhan itu merupakan Daud mensejajarkan kehendak dan Taurat Tuhan itu. Artinya karena Daud menyadari bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Taurat itu ada kehendak Tuhan. Amin. Kalau saya melakukan firman Tuhan, itu adalah kita ada dalam kehendak Tuhan. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara mulai hari ini, promosi, belum bergabung di dalam pembacaan Alkitab setiap hari mulai bergabung. Coba saya tanya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung? Kadang saya suka lupa Pak, udah banyak tapi belum done Pak. Ya, berapa banyak? Oh berarti udah semua ya? Puji Tuhan. Coba yang sudah gabung. Yang tidak mengangkat tangan berarti tidak punya handphone kali ya. Jadi tidak tahu ya. Oke, tidak apa-apa. Ya. Yang kedua, saudaraku, langkah kita yang pertama adalah membaca firman Tuhan. Nah, saya mau sampaikan pada Bapak Ibu Saudara bahwa saya mau kasih contoh. Ya. Kehendak Tuhan secara umum dan secara spesifik. Kalau kita cari jodoh, ada sebuah lingkaran, ini saya pelajari, karena waktu saya pertama-tama bergumul untuk mencari pasangan hidup saya, yang sekarang itu dia wanita yang ada sekarang itu adalah istri saya, karena apa itu hasil pergumulan. Wah, jadi gini, waktu saya sebenarnya gini, saya boleh cerita ya Pak, saya dengan istri saya Laura itu musuh sebenarnya. Saya tuh ada sekolah minggu, sama-sama pelayanan sekolah minggu Pak. Ya, orangnya nggak ada, mumpung gitu loh. Jadi saya bisa membicarakannya. Ya, ada anak saya tapi saya udah sogok supaya dia nggak bicara. Ya, nah, Laura itu satu pelayanan saya sekolah minggu. Saya selalu berdebat Pak. Saya selalu berdebat. Setelah itu saya bilang, ini wanita ini nggak cocok jadi istri. Benar. Saya pikir saya nggak mau orang tipe kayak begini. Hati-hati lu makanya lu. Ya, akhirnya saya tidak mau gitu. Kenapa? Ini orang keras. Akhirnya saya ini berdebat terus, kalau sekolah minggu selalu berantem. Enggak cocok gitu loh, beda pendapat. Tapi enggak tahu kenapa selang waktu kemarahan berkurang.
Dari benci menjadi cinta. Wah, cinlok. Tapi untuk saya mengambil keputusan itu, saya tidak mau menggunakan perasaan saya. Ya nggak subjektif ya. Jadi saya mulai berdoa cari kehendak Tuhan. Ternyata saya dapat pelajaran dari situ. Kalau cari kehendak Tuhan itu ada secara kehendak Tuhan garis besar. Tuhan itu sebenarnya menghendaki pasangan hidup itu sebenarnya nggak jauh dari komunitas kita. Nih yang jomblo-jomblo ya dengar ya. Nggak jauh dari komunitas kita. Ada si A, si B, si C, dan si D. Karena firman Tuhan bilang dalam Korintus, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Karena tidak ada persamaan gelap dan terang. Artinya itulah kehendak Tuhan. Semua satu ruangan ini adalah Tuhan kehendaki. Di mana engkau harus memilih. Gitu loh. Tapi dalam lingkaran yang kecil, itu ada yang spesifik yang memang Tuhan mau itu menjadi pasangan hidupmu. Gitu loh. Tapi kalau engkau memilih yang seperti saya lingkaran yang luar itu, tidak masalah. Karena memang itu dalam kehendak Tuhan. Betul? Karena itu adalah yang Tuhan mau adalah pasangan yang seiman. Ya, pasangan yang seiman. Tapi ada lingkaran kecil, itu adalah yang memang satu orang itu yang memang Tuhan kehendaki. Saya kasih contoh gini, Maurice Cerullo. Dia mendapat jodoh sangat unik sekali. Waktu dia khotbah, waktu dia menyampaikan khotbah, tiba-tiba panitianya lewat di depan. Lalu Tuhan bicara begini, itu istri kamu, pasangan hidup kamu. Ya, minggu depan kamu ngomong dia, kamu lamar dia. Wih, hebat. Itu jarang ada. Itu Maurice Cerullo, kalau kita bukan. Ya, kalau kita bukan. Nah, jadi ini si Maurice Cerullo itu dengan berani loh dia ngomong. Tuhan bicara dengan saya bahwa Anda adalah pasangan hidup saya. Tapi wanita ini herannya begini. Dia bilang gini, oke, saya akan berdoa. Gitu. Akhirnya dalam beberapa bulan kemudian mereka menikah. Itu luar biasa ya, spektakuler ya. Tapi jangan ngikutin, bahaya ya. Yang kedua bahwa saya mau sampaikan yang kedua, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan selain firman Tuhan. Yang kedua ada akal budi yang diperbaharui oleh Tuhan. Ya, Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 2 apa? Jangan apa? Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi kalau akal budi kita diperbaharui oleh Tuhan, maka kita diberikan pengertian. Karena ada orang yang bilang bahwa mengerti kehendak Tuhan itu merupakan hikmat yang tertinggi. Ya. Kalau akal budi kita diperbaharui oleh Tuhan, maka kita akan mengerti ini loh yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kenapa Paulus bilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau saya boleh mengulang kembali apa yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Background dan latar belakang dari Paulus mengatakan seperti ini. Karena pada waktu jemaat di Roma, ternyata mereka datang dalam ibadah tapi gaya hidup mereka seperti orang-orang Roma. Karena waktu itu Roma adalah pusat pemerintahan dunia. Makanya Paulus bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, artinya jangan kamu menjadi serupa dengan orang-orang Roma. Karena mereka hidup dalam glamor, mereka hidup dalam penyembahan berhala. Kalau kamu gaya hidup kamu seperti mereka, bagaimana kamu bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki? Makanya perbaharilah pikiranmu, supaya engkau mengerti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, yang baik dan yang sempurna. Kita perlu yang namanya pembaharuan di dalam pikiran kita. Pembaharuan dalam pikiran kita tidak bisa kita lakukan tanpa kita membaca firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita baca firman Tuhan itu artinya kita sedang menggeser pola pikir kita yang salah. Memasukkan pola pikir yang benar sehingga kita mengalami pembaharuan dan kita mengerti dan tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin ya. Jadi itu penting sekali, pembaharuan dalam pikiran. Kalau kita pembaharuan dalam pikiran, kita jadi memiliki yang namanya alat ukur damai sejahtera. Betul ya? Biasanya kan orang bilang begitu, Pak, bagaimana sih kita tahu kehendak Tuhan Pak? Kalau itu merupakan kehendak Tuhan, maka hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena di dalam Yesaya bilang begini, di mana ada kebenaran, maka di situ tumbuh damai sejahtera. Orang yang melakukan kehendak Tuhan itu adalah kebenaran. Betul ya? Orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah kebenaran dan maka muncullah damai sejahtera. Tapi untuk hal itu kita perlu yang namanya harus mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita. Itu sangat penting sekali. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir ya, Allah memimpin kita nih untuk kita bisa tahu kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah melalui peneguhan dari
orang yang lebih rohani dari kita, pemimpin rohani kita. Ya, kalau orang dulu kan, mereka Daud bagaimana dia mau cari kehendak Tuhan itu melalui apa? Nabi-nabi, melalui imam. Tapi untuk sekarang adalah melalui pemimpin rohani. Tapi bukan berarti kita datang dengan pemimpin rohani dengan blank, tapi dengan ada sesuatu yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita, lalu peneguhannya melalui pemimpin. Saya mau tutup dengan sebuah apa yang saya alami beberapa bulan yang lalu sebelum saya bergabung di tempat ini. Awalnya memang waktu saya keluar dari gereja yang lama, saya sudah mengerti dan saya tahu ini kehendak Tuhan, ya apa yang Tuhan mau karena sudah ada kesan di hati saya. Lalu kedua, waktu saya mau bergabung, boleh Pak saya share ya Pak ya, waktu saya mau bergabung di tempat ini, saya punya pergumulan. Pergumulannya apa? Saya harus memilih ke tempat ini atau saya harus memilih ke yang sini. Karena waktu itu pilihannya ada banyak. Pilihannya ada banyak. Ada orang yang nawarin saya untuk gabung ke sini. Ya, ada orang yang nawarin pinjamin saya ruko, 2 ruko untuk bangun gereja. Lalu saya harus ke tempat ini. Saya ketemu Pak Davi bulan April 2015. Saya ketemu, saya ngobrol, saya berdoa. 2016 maksud saya, tahun lalu 2016. Nah, saya mulai berdoa, tapi di hati saya udah tahu kemana saya harus melangkah. Akhirnya saya sharing dengan teman saya. Ini namanya maksudnya kita perlu orang lain untuk meneguhkan apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Dan di hati saya udah tahu, Tuhan udah taruh, Tuhan mau saya kemana. Oke? Nah, akhirnya saya tanya teman saya ketemu dengan teman saya ketemu dengan beberapa penatua di satu gereja. Dan jawabannya mereka semuanya itu sama seperti yang saya terima Pak. Gitu loh. Nah akhirnya saya memutuskan, udah cukup lama saya bergumul, udah cukup lama saya berdoa. Dan saya memutuskan untuk saya bergabung di tempat ini. Ternyata saya sangat enjoy di sini. Waduh, puji Tuhan. Ya, saya melewati pergumulan. Buat saya enjoy, gitu loh. Walaupun saya cari informasi mengenai YouTube, mengenai gereja ini, saya mau tahu dulu, gitu loh. Ya, saya mau tahu. Akhirnya saya pikir saya di tempat ini saya enjoy. Saya seperti saya bilang di retret kemarin, saya seperti keluarga saya sendiri. Saya seperti tidak kehilangan keluar, lalu saya sendiri enggak. Tapi waktu saya di sini saya seperti di welcome banget gitu loh. Welcome banget dan saya melihat Bapak Ibu Saudara orang-orang yang sangat excellent. Wah, jadi buat saya terinspirasi dan inilah saya di tempat ini. Dan Bapak Ibu Saudara juga ada di tempat ini. Saya percaya tidak secara kebetulan semuanya Tuhan kehendaki kita. Ada 3 hal untuk kita belajar, untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama adalah firman-Nya. Yang kedua kita harus mengalami pembaharuan pikiran kita. Karena waktu kita mengalami pembaharuan pikiran kita, Tuhan akan memberikan kesan sehingga kita menjadi peka. Oh ini dia. Yang ketiga peneguhan melalui siapa? Pemimpin rohani atau orang lain. Orang lain sangat penting sekali untuk meneguhkan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulailah hari ini memutuskan aku hidup untuk kehendak Tuhan. Aku mau ada di dalam kehendak Tuhan selalu. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian.